Ya, pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini hari Rabu, 16 hari bulan Oktober 2024. Ya, masih dalam rangkaian pembahasan riset Indonesia ya. Ya, kita masih teruskan pembahasan yang kemarin ya, tentang yang saya kasih judul ini pagi-pagi anjing pada ngamuk ini karena setannya pada keluar. Memang jam-jam segini ini jam-jam rawan sebenarnya. Azan dikumandangin setan ngamuk. Ikomat dikumandangin setan ngamuk. Ini ayat Quran dibaca setan ngamuk. Setan itu masuk ke anjing-anjing itu tadi. Iya. Hadis riwayat Bukhari Muslim benar, ketika azan dikumandangkan setan tuh lari, ngamuk lari ke Rauha. Itu sebuah dusun dekat Madinah itu. Iya, tapi bukan itu yang mau kita bicara. Tapi kita bicara kemarin. Oke, let's get serious ya. Jadi pagi ini kita masih terus lanjut pembahasan yang kemarin ya, yang saya kasih judul alasan kuat kenapa Indonesia harus dirubah menjadi sebuah negara yang berdasarkan Islam atau Republik Islam gitu kan. Ya karena yang membidani lahirnya bentuk negara Indonesia ini Republik di BPUPK itu adalah mayoritas umat Islam ya. yang dikeluarkan itu adalah pemikiran-pemikiran yang berkait rapi dengan dalil-dalil keislaman. Makanya kan, jadi saya pikir gak ada alasan untuk gak mengubah negara ini secara formilnya menjadi sebuah negara Republik Islam. Apalagi mohon maaf gitu ya, mohon maaf, sila pertama ya, mohon maaf, sila pertama dari Pancasila itu jelas-jelas itu kan adalah hal yang notabene merupakan produk dari ajaran Islam, tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, bukan satu dalam kesatuan atau seperti halnya negara federal gitu, enggak, tapi satu aja, satu seperti negara kesatuan gitu loh ya, satu-satu aja gitu loh. Esa itu bentuknya tunggal, bukan satu dalam sebuah kesatuan atau dalam sebuah federasi atau dalam bagian, enggak, tapi satu tunggal, bukan satu jamak gitu loh. Kalau satu dalam kesatuan berarti itu kan jamak ya kan. Esa itu kan artinya tunggal, ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Berarti ketuhanan yang satu aja, nggak banyak-banyak, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima, dan nggak banyak gitu loh. Maka yang dibilang Egy Sujana tuh benar, memang yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila tuh memang hanyalah Islam, nggak ada lagi agama-agama lain, ajaran-ajaran lain yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila ini memang hanyalah Islam gitu loh ya kan. Yang benar-benar monoteisnya tuh murni gitu loh, bukan yang yang banyak gitu loh. Yang benar monoteisnya murni. Kalau yang lain-lain kan ada yang katanya Tuhannya 3, ada yang katanya, ada yang nggak ada konsep ketuhanannya sama sekali, tapi makanya diada-adain kan. Waktu itu pernah kita bahas kan, ada beberapa ajaran di Indonesia, ada beberapa agama di Indonesia, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Saya memang sengaja tidak sebut agamanya apa, ajarannya apa ya, yang memang nggak mengenal konsep ketuhanan, tapi untuk
nyocok logi dengan sila pertama dari Pancasila, jadinya diada-adain konsep ketuhanannya itu. Ya, padahal itu adalah asli produk dari Islam. Karena ada tambahan istilahnya, kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi yang menjalankannya. Tapi kemudian itu kan dicoret. Karena takut nanti yang timur, yang kebanyakan yang bukan Islamnya minta cerai kan, minta merdeka gitu. Nah, sudah saatnya umat Islam itu pada waktu itu oke lah kita ngalahkan supaya lahir yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan. Karena Bung Karno kan kepengen negara ini kan negara kesatuan. Kalau Bung Hatta pengennya negara federal gitu kan. Iya, kalau itu yang terjadi memang betul Indonesia Timur minta cerai, minta merdeka jadi negara bagian sendiri. Iya, tapi untunglah kita punya Bung Karno yang memang punya spirit mempersatukan seluruh negeri. Tapi saya itu gini teman-teman, Soekarno itu memang betul berkontribusi membidani lahirnya NKRI. Tapi tapi di zaman Soekarno juga negara Indonesia ini tercerai-berai. Termasuk pernah jadi negara federal pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Hasil dari serangkaian perjanjian Linggarjati, Renville, terakhir Rumroyen, ya, sampai akhirnya konferensi meja bundar dah tuh di Belanda yang menghasilkan RIS. Di zaman Bung Karno juga itu Indonesia ini tercerai-berai, ya, lalu disatukan lagi jadi NKRI di tahun 50 atas jasa Muhammad Nasir, Perdana Menteri, lewat mosi integral. Soekarno juga yang mecat Nasir gara-gara Nasir itu kepengen Islam yang jadi dasar, sementara Bung Karno-nya kagak mau. Jadi kita mesti, saya nih yang dulu pengagum Soekarno Tulen ya, Soekarno Tulen, saya jadi alhamdulillah bisa melihat dengan dua sisi mata uang. Oh, ternyata Soekarno itu memang orangnya sekuler tulen. Orang yang mengkampanyekan dasar Islam itu dibui sama dia. Nggak cuma Nasir, Buya Hamka pun dibui sama dia. Bahkan Nasir difitnah terlibat PRRI, padahal enggak sama sekali loh. Masyumi, partai Islam yang benar-benar memperjuangkan Indonesia ini harus berdasar hukum Islam, itu dibubarin paksa tahun 60. Jadi kan ini kan Soekarno ini kan ibarat kayak nggak kepengen Islam itu ada peran di sini, ya. Dan Soekarno juga mungkin yang mendesak supaya orang-orang Islam itu udahlah hapus saja itu yang kewajiban melaksanakan syariah Islam di negara kita Indonesia ini. Nah, legacy seperti itu yang diinherit, yang diwariskan kepada partai penerus spiritualnya Partai Bung Karno, Partai Nasional Indonesia atau PNI, yaitu PDI Perjuangan yang dipimpin oleh putrinya sendiri, Ibu Megawati Soekarno Putri. Makanya ngocehnya Megawati kadang-kadang anti Islam banget. Contoh, saya nggak lupa tentang rukun iman yang kelima dihina, dibilang kita yang mengimani hari kiamat, dibilang peramal masa depan, ya kan? Terus kemudian yang di media sosial ngoceh nggak karuan tentang sorga dan neraka segala macam, ya gara-gara ngocehnya si mak banteng jahanam laknatullah itu. Dibilangnya kita yang mengimani hari kiamat, peramal masa depan. Gimana nggak sakit hati itu? Itu hampir tuh mau dilaporin itu, tapi nggak diproses, ya. Itu kejadian tahun 2018, saya ingat banget. Belum lagi nyerang ibu-ibu pengajian. Pernah katanya, ndak butuh suara umat Islam. Lah setiap pemilu nih, saya lihat dari 2019 ngerangkul ulama jadi wakil presiden. Ini 2024 ngerebungin ormas-ormas Islam, ngerebungin ulama-ulama. Ini di Pilgub Jakarta dan di beberapa pilgub daerah ngerebungin
umat Islam, ormas-ormas Islam, ulama-ulama, habaib, kiai saja sama. Aduh, itulah ya. Itulah ya. Makanya saya bilang kalau punya mulut itu hati-hatilah ya. Gitu. Jadi mohon maaf gitu ya. Kalau penerapan hukum Islam, syariah Islam itu nggak bertentangan kok dengan Pancasila. Ya makanya saya kenapa mendorong Indonesia ini dirubah jadi Republik Islam itu lah, karena memang itu yang sesuai dengan Pancasila. Lah, terutama sila pertama. Lalu bagaimana Pak kalau Indonesia ini jadi Republik Islam? Kami yang bukan Islam ini bagaimana? Lah kan udah saya bilang gak usah khawatir. Ya, kebebasan beragama, kebebasan beribadah, kebebasan menjalankan ajarannya tetap kita hormati. Tetap kita lindungi kok. Tapi kalau yang saya mau, jangan didakwahkan di ruang publik. Ya. Karena kalau didakwahkan di ruang publik bahaya, bisa murtad orang. Makanya perlu ada, saya setuju dengan pemikirannya Dr. Hamdan Zulfa itu. Harus ada undang-undang anti Islamofobia kayak gitu. Harus ada undang-undang yang mencegah orang tuh murtad gitu loh. Murtad lewat medsos, murtad lewat pengakuan atau ikrar secara terbuka gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Itu harus dicegah yang seperti itu. Karena konsekuensinya dari murtad keluar dari Islam itu apa? Hukuman mati. Kalau nggak pala dipenggal, dirajam. Cuma di situ yang kagak. Orang mah bebas-bebas saja. Alasannya apa? Oh ya itu kan bagian dari ini Pak, kebebasan ya kalau orang sekuler mah pasti akan berpikir kayak gitu. Makanya saya nggak lanjutin narasinya. Gitu. Jadi makanya itulah kesimpulan dari pembahasan kita kemarin. Alasan kuat kenapa Indonesia harus diubah jadi sebuah Republik Islam ya adalah karena apa itu yang membidani Indonesia ini lahir sebagai negara republik di BPUPK itu adalah mayoritas umat Islam ya. Jadi dan Pancasila itu sendiri ngambil dari Islam, apalagi sila pertamanya itu produk asli dari Islam itu. Kayaknya nggak ada alasan untuk merubah negara ini menjadi sebuah negara Republik Islam ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, selamat aktivitas.